Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di depan saya di sini ada kulkas Polytron satu pintu. Ya, ini kulkasnya tidak dingin, tapi lampunya menyala, teman-teman. Sekaligus saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ini yang sudah saya tampilkan di atas ya. Jadi untuk kulkas Polytron satu pintu ini tidak dingin, hanya lampu saja yang menyala, teman-teman. Ini saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kemudian saya akan coba menganalisa di mana letak kerusakannya, teman-teman ya. Oke, untuk kulkas Polytron ini hanya lampu saja, tapi di bagian evaporator ini ada suara gemericik air ya. Ini kalian bisa dengarkan suara gemericik air. Nah ya, itu suara dari fresher ataupun dari evaporator ya. Kemudian untuk di bagian bodi ini udah pasti tidak panas. Kita akan coba cek di bagian mesin kompresor. Nah, untuk mesin kompresor ini hangat ya. Biasanya kalau dinyalakan terus pasti mesin kompresor ini panas, tapi untuk kulkas tetap tidak bisa dingin, teman-teman. Untuk filter ini nggak dingin ya, biasa aja. Kemudian di bagian kondensor juga tidak panas di bagian bodi. Ini udah pasti freon itu habis, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kulkas kalian hidup, lampunya hidup, mesin kompresornya hidup, tapi tidak kunjung dingin ataupun tidak bisa beku, udah pasti freonnya habis. Nah, freon habis itu ada dua kemungkinan, teman-teman. Bisa dikatakan ada kebocoran di bagian kondensor ataupun di bagian evaporator. Kemudian ada indikasi yang namanya oli kompresor naik ke bagian evaporator. Nah, karena untuk kulkas Polytron satu pintu ini udah lama ya, udah sekitar 5 tahun. Jadi saya menyarankan untuk mengganti kondensor dengan kondensor eksternal yang baru. Oke, ini saya akan coba melakukan pergantian kondensor, kemudian sekaligus saya akan memflashing ya. Jadi sebelum kita mengganti kondensor, alangkah baiknya kita flashing karena di bagian evaporator terdengar suara gemericik air, kemudian banyak oli ya di bagian evaporator ataupun di bagian freshernya. Nanti untuk di bagian filter ya, ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang di kolom komentar bagaimana cara flashing. Kalian bisa ikuti video ini ya. Ini di bagian filter kita lubangi, teman-teman. Jadi kita lubangi menggunakan paku. Nanti setelah filter ini udah berlubang, kalian tinggal pasang pipa kapiler ya, pipa kapiler untuk memasukkan metil ke dalam evaporator ya. Karena nanti kita akan melakukan pemelasingan terlebih dahulu sebelum mengganti kondensor, teman-teman. Oke, untuk filter ini udah saya lubangi dan saya beri pipa kapiler secukupnya ya. Nanti ini kita akan masukkan lewat pipa kapiler untuk metilnya supaya metil ini bisa masuk ke bagian evaporator. Karena udah pasti banyak olinya di bagian evaporator. Kalau misalkan nggak di flashing, nanti saat proses pembekuan nanti bakal berkurang, teman-teman, tidak maksimal. Dan untuk cara flashingnya ini saya menggunakan metil ya. Jadi metil ini untuk membersihkan oli-oli ya di bagian evaporator, agar evaporator itu bersih dengan oli ya, sama seperti barunya nanti, teman-teman ya. Oke, sekarang saya melakukan pemakuman. Nah, ini saya melakukan pemakuman. Kemudian setelah selesai pemakuman, ini kalian langsung matikan, teman-teman ya. Jadi kalian matikan. Nanti untuk metil ini dia akan terhisap, teman-teman. Jadi akan terhisap melalui pipa kapiler ya, lanjut masuk ke bagian evaporator. Nah, ini kita tinggal kasih lagi ya. Ya kurang lebih 3 ataupun 4 botol, tergantung banyaknya nanti oli di bagian evaporator, teman-teman. Jadi ini nanti dia akan masuk ke bagian pipa kapiler, dia menuju ke evaporator, teman-teman. Nah, ini kita biarkan dulu.
Nanti kalau misalkan udah habis, kalian bisa tambahkan lagi. Nah, tujuannya seperti ini ya, untuk membersihkan oli ya di bagian evaporator. Nah, ini yang namanya flashing, teman-teman. Ada yang menggunakan flashing itu menggunakan LPG, dan yang lainnya ada yang menggunakan R11. Pokoknya macam-macam ya untuk membersihkan di bagian evaporator, teman-teman ya. Oke, jadi ini nanti kita potong di bagian jalur pipa hisap ya. Nah, ini udah saya selesai ya. Saya selesai untuk memasukkan metil, dan ini oli beserta metil dia langsung keluar sendiri karena terlalu banyak cairan oli ya yang masuk ke bagian evaporator ya. Nah, ini sampai keluar seperti ini, teman-teman. Jadi ini kita flashing terlebih dahulu. Kemudian ini kalian bisa cek juga ya. Ini ketika kita masukkan metil barusan, ini pasti suara dari evaporator lebih terdengar ya, suara gemericiknya. Sambil kita flashing, teman-teman. Jadi kita buka tutup seperti ini. Nah, ini banyak banget ini yang udah keluar tuh. Nah, ini sampai bersih, sampai nggak keluar metil, sampai metilnya itu benar-benar bersih. Nanti kalian langsung ganti kondensor yang baru, teman-teman. Oke, jadi di sini untuk pemelasingan udah hampir selesai ya. Ini karena udah nggak ada lagi. Oke ya, nggak ada ya. Nggak ada cairan metil ataupun oli yang keluar, berarti di sini untuk pemelasingan udah selesai. Baru selanjutnya kita pemasangan kondensor. Untuk kondensor ya, ini udah saya pasang kondensor 10 ini ya. Karena untuk Polytron, kulkas Polytron ya, yang ukuran 18 itu kan karena besar untuk evaporator. Ini saya menggunakan kondensor 10. Nah, ini kondensor 10 saya pasang ya. Ini kalian bisa lihat nih. Dan untuk pemasangan itu saya mulai dari bawah terlebih dahulu nih, teman-teman ya. Ini saya coba perlihatkan. Jadi mulai dari sini ya. Dari sini kondensor ya. Dari mesin thread menuju ke kondensor. Nah, setelah itu dia akan keluar seperti ini. Nah, ke bagian filter. Nah, filter juga udah saya pasang untuk filter yang baru. Pastikan untuk semua pengelasan itu kalian gunakan borak ya, ataupun fluk pasta ya. Kalau lebih enak sih menggunakan fluk pasta, apalagi yang pemula. Oke, jadi ini udah selesai proses pemelasingan, semuanya udah selesai, pergantian kondensor juga udah selesai. Filter juga udah selesai, tinggal kita pasang dan melakukan pemakuman. Nah, ini proses pemakuman, teman-teman. Bagi yang teman-teman ingin tahu bagaimana proses pemakuman, tinggal sama seperti yang tadi ya, proses pemelasingan. Ini tunggu sampai benar-benar nggak ada udara sama sekali yang keluar ya. Ini saya gunakan metil, sisa-sisa metil. Dan untuk manifold ini udah turun sampai di bawah 0 PSI. Kemudian setelah itu ini kita matikan, teman-teman ya. Kita matikan kalau mau masukkan metil itu sedikit aja ya, supaya nggak terjadi kebuntuan nanti. Ataupun kalian tanpa menggunakan metil pun juga nggak masalah, karena kemarin ada juga yang bertanya bagaimana cara memasukkan metil ya saat selesai. Nah, langsung kalian tutup ya, kemudian kalian langsung matikan untuk kulkasnya. Setelah kalian matikan, langsung kalian tutup ya, teman-teman ya. Jadi ini kalian langsung elas, kemudian setelah semua selesai baru kalian pengisian freon. Nah, untuk pengisian freon ini ada dua cara ya. Kalian bisa langsung hidupkan atau tanpa kalian hidupkan terlebih dahulu. Tapi saya lebih enak ini dalam posisi mati. Jadi saya isi ya untuk freonnya sampai di 80 PSI. Setelah itu kita akan coba nyalakan ya. Ini 80 PSI. Ini kita nyalakan untuk kulkasnya.
Kemudian setelah kita nyalakan ya, ini dalam posisi nyala nih teman-teman, karena freon udah hampir habis jadi saya nggak langsung tutup. Ini kita biarkan aja. Nah, saya rasa udah habis ini freon. Tinggal kita nanti masukkan freon kembali teman-teman ya. Ini kita mentokin aja karena untuk freonnya udah hampir habis. Oke, kita tunggu ya. Oke, setelah kita tunggu, ini untuk ampernya 0,6, batasan itu 0,7 sampai 0,8 ya. Untuk ampere ini masih tertera di 10 PSI. Kita nanti naikkan sampai di 15 PSI ya. Untuk filter udah mulai terasa hangat dan juga ampere aman 0,6 ampere. Jadi ini nanti kita akan coba tunggu dulu. Setelah tunggu beberapa menit baru nanti kita tambahkan lagi sampai di 15 PSI. Oke, setelah itu kita tunggu aja teman-teman ya. Kita tunggu sampai di 10 menit. Setelah itu nanti kita akan coba melakukan pengisian ulang. Oke, setelah saya melakukan pengisian ulang sampai di 15 PSI, ini kita akan coba lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya. Nah, pastikan untuk pintu, karet pintu semuanya rapat. Ini udah ada pengembunan. Wah, ini dingin banget ya. Nah, ini udah jadi ya, udah rata di bagian bawah ya, semuanya udah rata. Tapi kalau misalkan kita nggak di flashing, itu tadi dia akan hanya dingin saja, nggak bisa beku teman-teman ya. Nah, kita atur. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk solusi kulkas Polytron tidak dingin, hanya lampu saja yang menyala, kemudian mesin kompresor panas dan yang lain-lain. Kalian bisa cek ya apakah freonnya habis atau tidak teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.